Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 eh, akan mempresentasikan mengenai reportase sosial budaya yang beranggotakan saya sendiri yaitu Muhammad Noval Yakub, Septian Murtado, dan Nur Hanafi Khairul Huda. Saya akan mempresentasikan mengenai berita sosial budaya. Reportase bidang sosial budaya itu merupakan wahana kedua bagi para jurnalistik untuk mengembangkan fakta dan meningkatkan kemampuan menganalisis atau mengapresiasi suatu masalah. Kedua peliputan ini dianggap sama karena sosial dan budaya merupakan hal yang berkaitan. Ada aspek yang diperlukan atau yang dipentingkan dalam sosial budaya itu sendiri, yaitu aspek permasalahan sosial. Permasalahan sosial ini yaitu ketidaksesuaian realita dengan harapan, atau dalam kata lain adanya perbedaan antar kenyataan hal yang sedang terjadi dengan standar kesejahteraan atau kebahagiaan setiap manusia. Permasalahan sosial ini berhubungan dengan sosiologi, yakni ilmu yang mempelajari kehidupan atau interaksi manusia. Ada pula nilai berita berhubungan erat dengan human interest atau drama. Contoh dari permasalahan sosial tersebut yaitu imbasnya wabah COVID-19, yaitu ribuan pekerja terkena PHK. Peliputan sosial budaya ini pada dasarnya sering diambil dari fenomena sosial itu sendiri ya. Lanjut dari meliput sosial budaya ini, kita mendapatkan 4 poin penting yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu data riset, yang kedua narasumber, yang ketiga lokasi, dan yang terakhir itu instansi yang terkait. Dan lokasi dari reportase ini dalam sosial dan budaya itu berbeda. Jadi sosial tersebut, lokasi dalam reportasenya yaitu balai kota, kementerian yang terkait, terus dan instansi sosial maupun panti sosial. Selanjutnya yaitu lokasi budaya. Lokasi budaya dalam reportase ini ada 2, yaitu pusat kegiatan kebudayaan dan pusat kegiatan kesenian. Baik, kita lanjutkan ke poin kedua, yaitu reportase bencana. Reportase bencana ini merupakan sebuah kegiatan dalam pemberitaan mengenai suatu bencana yang sedang terjadi dan disajikan secara lengkap dari peristiwa yang sedang terjadi. Ada pula hal yang perlu diperhatikan reportase saat melakukan peliputan. Ada 3 poin, yaitu yang pertama, kondisi yang disampaikan adalah tentang keadaan di lokasi bencana tersebut. Yang kedua yaitu memberikan perspektif optimis kepada korban bencana dan menunjukkan rasa empati kepada korban di lokasi yang sedang terkena bencana tersebut.
Yang ketiga itu membagikan atau berbagi informasi yang diterima dari narasumber, dari berbagai sumber berita, diolah supaya menjadi data yang disajikan secara valid dan akurat. Dalam reportase bencana ini tentu reportase harus memiliki manajemen dalam pemberitaan, yaitu berupa SOP, standar operasi prosedur. SOP ini tentunya berbeda-beda setiap media, namun benang merah dari SOP yang disusun yaitu harus mengedepankan jurnalisme sensitif bencana. Jadi dalam jurnalisme sensitif bencana ini ada 4 prinsip dalam meliputinya. Yang pertama yaitu akurasi dalam informasi tersebut. Yang kedua verifikasi informasi dan sumber informasi. Yang ketiga pemahaman tentang peta bencana. Dan yang keempat keselamatan dalam wartawan tersebut. Ada beberapa ketentuan bagi lembaga penyiaran dalam meliputi dan menyiarkan program yang melibatkan pihak-pihak yang terkena musibah. Yang pertama yaitu peliputan subjek yang tertimpa musibah harus mempertimbangkan proses pemulihan korban dan keluarganya. Yang kedua yaitu tidak menambah penderitaan ataupun trauma baik orang tersebut ataupun keluarga yang berada pada kondisi gawat darurat. Yang terakhir yaitu pemberitaan peristiwa bencana. Ada 4 poin. Yang pertama itu analisis isi berita. Yang kedua etika peliputan peristiwa bencana. Yang ketiga, konstruksi atau representasi peristiwa bencana melalui analisis, wacana, dan framing. Dan yang terakhir yaitu analisis foto-foto peristiwa bencana di media massa. Baik, selanjutnya adalah reportase di pusat kegiatan ibadah. Tempat ibadah juga menjadi buruan para jurnalis televisi bidang sosial budaya. Baik masjid-masjid ketika kaum muslimin merayakan Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha. Gereja-gereja ketika umat Kristiani merayakan Hari Natal dan Hari Paskah. Pura-pura waktu warga Hindu merayakan Hari Raya Galungan dan besar lain. Maupun wihara pas warga Cina keturunan merayakan Hari Raya Imlek. Selain suasana lokasi, saya juga harus mencatat semua peribadatan, jumlah jemaah, hingga pesan moral dari pemimpin agama. Kehadiran pejabat tinggi di tempat tersebut akan menambah nilai berita. Meski menganut Islam, tugas jurnalistik mengantarkan saya ke lokasi-lokasi peribadatan agama lain. Bahkan saya juga harus memahami istilah-istilah tata cara peribadatannya. Dengan begitu, proses peliputan yang saya lakukan tidak akan mengganggu proses peribadatan mereka. Pidato pemimpin mengganggu proses peribadatan mereka. Pidato pemimpin agama atau atmosfer pembacaan doa biasanya menjadi sasaran kamera person untuk dipilih sebagai sound up atau natural sound karena keberpihakan waktu atau momen. Berita-berita semacam ini mesti dikemas secara EKG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelompok kami, di mana saya tiba di bagian saya, di mana saya akan bahas tentang reportase di bidang pariwisata atau mungkin sesi hiburan ya di sini ya. Nah, nggak jauh beda dari tempat ibadah atau reportase tempat ibadah. Di pariwisata ini terjadi di event-event tertentu, khususnya adalah libur. Nah, khususnya dia adalah libur, mungkin juga libur hari raya ataupun libur nasional, libur panjang juga. Libur keagamaan juga bisa, seperti libur Ramadan, terus libur ketika setelah Ramadan ada Idul Fitri, Idul Adha, mungkin juga ada di Kristen ada ketika Natal ataupun Nyepi juga ada. Nah, reportase ini juga terjun kepada di hari-hari libur untuk meliput adanya sebuah aktivitas di tempat wisata tersebut. Nah, untuk orang yang reportase sendiri nih, apa aja sih yang biasanya dilihat dari ketika turun ke lapangan tersebut? Nah, yang pertama adalah kesimpulan soal suasana di sana. Nah, ini adalah cara untuk
apa ya istilahnya, karena kita ada di sesi hiburan ya, jadi kita memerlukan apa ya istilahnya itu, informasi kepada orang supaya mereka tertarik buat datang, supaya mereka itu tahu bahwa kondisi tempat wisata tersebut itu bagaimana gitu kan. Suasananya misal di pantai gitu, ini sedang ramai ya, pantainya sedang ramai, banyak anak kecil, banyak yang sama keluarga juga gitu. Terus setelah itu, setelah kita menyimpulkan soal kesimpulan suasana, yang nomor 2 adalah perkiraan jumlah pengunjung. Perkiraan jumlah pengunjung penting karena ketika orang pengen datang ke sana pasti mikir juga dong Pak, soal jumlah pengunjung. Nggak mungkin kan ke sana tiba-tiba orangnya banyak, kita nggak bisa nikmatin antri, iya, nikmatin antri, nikmatin jalan, nikmatin macet ya. Jadi reportasenya malah wisata macet. Terus yang ketiga, presenter bakalan meliput atau memikirkan soal persentase jumlah pengunjung dibandingkan dengan jumlah pengunjung di hari biasanya. Kenapa? Karena tempat wisata itu pasti ada pelonjakan jumlah pengunjung atau pasti mengalami perbedaan dari biasanya, dan tentunya ini menarik karena seperti biasanya pasti penanganan atau mungkin ada hiburan atau mungkin ada faktor internal maupun eksternal yang membuat orang tertarik buat datang ke situ. Nah, faktor yang selanjutnya adalah wahana lokasi favorit. Seperti yang saya bilang tadi, penaikan jumlah pengunjung pasti ada pengaruh dari internal maupun eksternal. Termasuk hal ini, wahana lokasi tersebut ada mungkin yang lebih menarik atau mungkin ada wahana baru yang perlu dikunjungi. Jadi orang semangat gitu buat datang ke sana sehingga menaikkan jumlah pengunjung. Atau mungkin kalau kita berkaca pada kasus Covid kemarin, karena kita banyak sekali yang di rumah, terus disuruh di rumah aja isolasi gitu kan. Terus tiba-tiba ketika ada pelonggaran, biar semua ya, habis tempat wisata digeruduk massa kayak demonstrasi. Bagus, naik corona setelah itu. Terus apalagi setelah itu mungkin ada juga faktor lain, yaitu atraksi tambahan. Atraksi tambahan ini biasanya apa ya? Kayak mungkin kalau contoh yang konkret atau bisa kita temui, ogoh-ogoh. Misal ogoh-ogoh kita bisa lihat ada atraksi tambahannya, atau mungkin ketika libur hari Ramadan kita tahu ada pawai obor mungkin ya. Pawai obor, atau mungkin apa lagi ya? Banyak sih sebenarnya, tapi ya tergantung dengan tempat pariwisatanya tersebut mau ada hiburan apa gitu ya. Kecuali kalau penari ular di bulan Ramadan ya, nggak boleh penari ular di bulan Ramadan. Terus selanjutnya, wawancara pengelola. Kenapa perlu wawancara pengelola? Seperti yang saya bilang, ini pasti ada peningkatan, pasti ada yang terpengaruh, termasuk adalah pengelolaan dari tempat wisata itu sendiri. Kita perlu meliput, nah ini pengelolanya maunya gimana nih, ya kan? Pengelolanya maunya gimana, pengelolanya bisa manage gimana, orang beribu-ribu banyak itu datang itu kenapa gitu kan. Wawancara pengelola itu penting buat menggali mulai dari penyebabnya sampai penanganan dari orang-orang yang datang gitu kan. Terus dari buku yang saya baca itu ada penanganan khusus untuk di bidang budaya ya. Karena kenapa? Karena di sesi budaya ini apa ya, ada sisi menarik sendiri, karena orang mungkin tertarik bukan hanya karena ingin terhibur, karena pengen melihat suatu budaya tertentu. Misalnya pengen pergi ke Ponorogo pengen lihat reog, atau mungkin pergi ke Ponorogo pengen lihat gajah-gajahan, atau mungkin pergi ke mana itu, terus ada jaran tek dan juga yang lainnya. Mungkin gitu. Ya, sekian. Banyak banget tadi udah yang disampaikan sama teman-teman, semoga berguna ya. Mohon maaf dari kami apabila ada salahnya, pasti salah ya, karena kami istilahnya ini kan telat juga buat presentasi buat teman-teman. Mungkin ada yang pengen bertanya soal apapun, soal presenter atau reportase di lapangan ini, silahkan bertanya di kolom komen ini ya. Subscribe, kayaknya bakalan diupload di akun saya ya, jadi subscribe, bagus nambah subscriber, bagus. Jadi terima kasih sudah mendengarkan kami. Pokoknya ini kesimpulannya dari semua ini adalah dimana reportase yang kita lakukan itu kebanyakan yang kita sampaikan tadi sama teman-teman itu soal studi lapangan atau mungkin terjun ke lapangan langsung. Jadi sedikit lah ada analisis dari kami gitu. Terima kasih, semoga bermanfaat ilmu yang kami
Bukan kami berikan sih, kami baca ya. Kami baca dan sampaikan. Semoga kalian bermanfaat, semoga ilmunya bermanfaat buat kalian. Selamat malam, selamat sore, selamat pagi. Kapanpun kalian menonton ini, tetap bahagia, tetap jaga kesehatan. Buat ibunya tetap semangat, semangat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See ya.